Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang baik dan Dewan Juri yang bijaksana. Perkenalkan, nama saya Rafa Faidul Oktazara. Rafa bersekolah di UPT SD Negeri 13 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini Rafa akan bertutur tentang cerita rakyat dari Kabupaten Dharmasraya, yaitu Inyak Kalombai. Inyak Kalombai merupakan karangan Fauziati yang diadaptasi dari Batu Panjamuan karya Abuya Irfan Rahman. Dharmasraya nande nai cinta, sungai Kambui iko legendanya, tabalianya Batu Panjamuran amin. Pada zaman dahulu, di kawasan Nagari Sungai Kambui, hiduplah seorang wanita tua yang sangat sakti. Wanita tua ini tersohor hingga ke pelosok negeri. Wanita tua itu bernama Inyak Kalombai. Konon kabarnya, Inyak Kalombai ini sangat suka bertani dan mencari emas di sungai. Tak heran jika semua hewan yang ada di hutan kala itu tunduk dan patuh kepada Inyak Kalombai. Suatu hari, Inyak Kalombai ingin mencari emas di sungai. Seperti biasa, ia memberi makan kuda dan kucing kesayangannya terlebih dahulu. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak siapa nama kuda kesayangan Inyak Kalombai? Nah, Rafa kasih tahu ya. Nama kuda kesayangan Inyak Kalombai adalah Balang. Ketika Inyak Kalombai memanggil Balang, Balang, oh Balang. Balang pun langsung menghampiri Inyak Kalombai dengan hati yang riang. Tok, 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 tok. Ada apa Inyak? Kata Balang. Dan Inyak Kalombai pun menjawab, lah makan kau Balang, untuk kau ladang sadiokan, makan lalu. Bego, kau hantar Inyak ke sungai untuk mencari omeh yo. Kata Inyak Kalombai sambil mengunyah sirih di mulutnya. Sambil menuruni sungai, Inyak Kalombai membawa peralatan lengkap. Tangan kanannya memegang jahe dan tangan kirinya memegang baladi biawak. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu jahe dan apa itu baladi biawak? Nah, Rafa kasih tahu ya. Inilah jahe. Jahe ini gunanya untuk memisahkan antara pasir dan emas. Ia berbentuk seperti nampan bulat yang terbuat dari kayu. Sedangkan baladi biawak gunanya untuk menaruh emas yang sudah dibersihkan. Air yang dingin membuat tubuh Inyak Kalombai kedinginan. Saja nyolai ayahku, kata Inyak Kalombai sambil menggigil. Untuk mendapatkan satu cangkir emas, Inyak Kalombai harus menghabiskan waktunya dari pagi hingga matahari tepat di atas kepalanya. Hari ini Inyak Kalombai sangat beruntung. Ia lebih banyak menghasilkan emas daripada hari-hari biasanya. Seperti biasa, ia menjemur emasnya tadi 3 jam hingga kering. Sambil menunggu emasnya kering, Inyak Kalombai pergi ke rumahnya untuk menanam
ke pelataran rumahnya. Ia duduk sambil melihat emas-emas yang dijemur tadi. Dan Inyak Kaombai pun berkata, "Aneh, omeh-omeh denko, ancak-ancak, tuh maha koma," kata Inyak Kaombai dengan hati yang senang. Awan yang tadinya putih sekarang mulai menghitam. Langit yang tadinya biru sekarang mulai mengoranye di bagian barat. Tak lama lagi hujan akan turun. Inyak Kaombai bergegas untuk mengambil emasnya tadi. Tangannya memegang kain berwarna hitam untuk membungkus emas. Ketika kakinya melangkah ke dalam air, tiba-tiba angin berhembus kencang. Wush, wush, wush. Petir mulai menyambar di kegelapan. Duar, duar, duar. Hujan pun turun. Air yang tadinya tenang sekarang mulai bergelombang. Banjir pun tidak dapat dihindari. Inyak Kaombai merangkul sisi tikar penjemuran emas yang tadi. Badai pun tidak dapat dikendali lagi. Tikar milik Inyak Kaombai tersibak oleh angin dan emas-emas milik Inyak Kaombai berjatuhan ke dalam aliran sungai. Inyak Kaombai marah bercampur sedih. Hati Inyak Kaombai berkecamuk menyaksikan alam yang tak bersahabat. Inyak Kaombai pun mengadahkan tangan dan meminta keadilan. Dan Inyak Kaombai pun berkata, "Apa yang salah pada diriku ini? Kepada kuasa langit siang dan malam sudah lelah diriku ini berusaha. Serasa nikmat daging dimakan. Kenapa di pinggir-pinggir yang menghilang?" Inyak Kaombai pun menjadi murka. Batu penjemuran emas ia tendang. Lalu batu itu melayang-layang di udara dan terjatuh dalam keadaan terbalik. Periuk nasi untuk nasi ia tendang. Lalu ia kutuk menjadi batu. Nasi yang sedang mendidih ia tumpahkan. Lalu nasi itu menjadi anak sungai. Sore itu juga Inyak Kaombai pergi ke tanah seberang. Sebelum itu, Inyak Kaombai mengajak semua hewan untuk ikut dengannya. Namun, entah mengapa hewan yang tadinya taat, patuh, dan hormat kepada Inyak Kaombai sekarang menjadi pembangkang dan tidak mau mengikuti perintah Inyak Kaombai. Hanya 3 ekor hewan saja yang tersisa, yaitu singa, sapi, dan kerbau. Singa ikut dengan Inyak Kaombai, tetapi kerbau dan sapi itu yang masih liar enggan untuk ikut dengan Inyak Kaombai. Dan Inyak Kaombai pun bersumpah, "Hei sapi dan kerbau, karena engkau tidak tunduk kepadaku, bahwasannya kalian akan diperbudak oleh manusia." Inyak Kaombai dan singa pun pergi ke tanah seberang. Hingga saat ini, Inyak Kaombai dan singa tidak pernah muncul-muncul lagi. Nah, itu cerita Inyak Kaombai tadi. Seru kan? Ada loh kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Inyak Kaombai. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Inyak Kaombai ini adalah apapun yang ada di atas dunia ini adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kapanpun Tuhan ingin mengambilnya, kita harus ikhlas dan berlapang dada. Seperti kata orang Minang, rasa cimusang tidak akan dapat dialah. Maksudnya, rezeki kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Begitupun sebaliknya, rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi milik kita. Sekian cerita Rafa kali ini, semoga bermanfaat. Saya Rafa Faidul Oktazara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.